Pertanyaan ini dari seseorang yang sedang bingung Ustaz dalam memahami kata syukur. Karena seolah-olah apabila kita menjadi orang yang bersyukur, jadi terkesan tidak perlu semangat dalam mengejar dunia. Dalam arti syukuri aja apa yang ada, meskipun sedikit, meskipun kekurangan, ya syukuri aja gitu. Jadi bagaimana Ustaz sebenarnya mengartikan rasa syukur ini Ustaz? Tafadhol Ustaz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum kita jawab inti pertanyaan ini, sebenarnya kita kembali dulu ke surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77. Ini dulu landasan hukumnya, ya. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Al-ayah, yang artinya kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat kelak dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Dan berbuat baiklah, patulah kepada Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dari ayat ini, setiap muslim yang beriman pada Allah, pada Al-Quran, pada Rasulullah SAW faham kalau memang orang muslim harus mengimbangi antara dunia dan akhiratnya. Cuma memang dia dahulukan akhirat. Untuk lagi aktivitas urusan dunia selama bukan haram, tapi terdengar azan, kita tinggalkan untuk akhirat kita. Ada transaksi ditawarkan besar mungkin keuntungannya, tapi karena haram kita tinggalkan karena kita berpikir akhiratnya. Nah, itu landasan hukumnya. Jadi sebenarnya orang muslim bukan berarti harus meninggalkan dunia. Keliru itu. Saya bahkan kemarin di daerah Sumatera, tepatnya di wilayah Solok, kemarin kita buat sebuah tema jadilah VIP, ya. Bagaimana Islam sebenarnya menyuruh para penganutnya dengan dalil-dalil yang cukup banyak untuk berpenampilan yang rapi dan bersih. Itu dicontohkan oleh Nabi SAW dan banyak ayat Al-Quran bicara masalah itu. Kita disuruh makan makanan yang halal dan thayyibah yang berkualitas. Kita disuruh mengejar jabatan tertinggi selama kita mampu dan tidak menelusuri jalur-jalur yang haram. Kita dibolehkan untuk mengumpulkan harta yang banyak, yang penting mengetahui sumbernya halal dan juga hak Allah di situ dari zakat dan sedekah dan seterusnya. Bagaimana Nabi SAW menegur seorang sahabat karena penampilannya kumuh. Lalu Nabi tanya, kau punya harta? Dia bilang, ada ya Rasulullah. Saya punya unta, saya punya domba. Dia sebutkan beberapa harta dia. Lalu kata Nabi SAW, kalau gitu mana kau dari bekas nikmatnya Allah? Allah nggak pernah suruh kau berantakan begini gitu. Ayo berpenampilan yang rapi, bersih, jaga nama baikmu, kejar prestasi terbaikmu. Gak ada masalah dari dunia. Tapi orang muslim menambahkan prestasi terbaiknya di akhirat. Dunia ditunggangi untuk mendapatkan akhirat sana. Ini dulu poin yang perlu kita fahami untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, kalau pertanyaan tadi, misalnya kalau kita terkurung dengan kata syukur, kemudian sebatas pemahaman penanya di sini adalah kalau orang bersyukur berarti tidak perlu mengejar dunia, gitu kan? Karena ya sudah syukuri saja yang ada. Ini batasan pemahaman yang perlu diluruskan. Ya, tanda kutip di sini. Kenapa? Karena konsep dasarnya dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, aku akan tambah. Kalau seseorang diberikan sebagian dari nikmat dunia kemudian dia bersyukur, pastikan melalui ayat ini dia akan ditambah, gitu kan? Jadi jangan ada persepsi, oh kalau saya bersyukur berarti saya tidak akan mengejar prestasi tambahannya. Enggak, justru akan ditambah dengan sendirinya, gitu kan? Jadi persepsi ini perlu diluruskan dulu. Karena persepsi ini keliru. Kalau dikatakan kalau begitu, bagaimana saya untuk apa bersyukur sementara ini akan mengurangi motivasi saya untuk mengejar dunia? Tidak, keliru. Justru dengan bersyukur kita jadi lebih semangat untuk mengejar karena kan akan dijanjikan tambahannya, ya seperti itu. Ya.